Gengs, pernah kebayang gak? Ondel-ondel nyelam ke dasar laut kayak penyelam profesional, terus ngambil rumput laut sambil ngibing? Eits, bukan editan ya, ini kejadian beneran. Gokilnya lagi, ondel-ondel ini sampai ngelus dada gara-gara es rumput lautnya bikin brain freeze. Kalian pasti ngakak lihat kelakuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat, semangat, dan penuh tawa ya. Jangan lupa buat tekan tombol like-nya dulu, terus subscribe juga ya buat dukung channel ini biar makin berkembang. Kalau kalian suka konten lucu dan kocak tentang ondel-ondel kayak gini, tulis juga komentar kalian di bawah ya. Dan jangan lupa, tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau di kolom komentar. Biar videonya penuh keberkahan. Tulis juga, kalian nonton dari daerah mana nih? Biar kita bisa saling sapa. Kisah ini dimulai di suatu pagi yang cerah, ketika ondel-ondel Cimuk bangun dari tidurnya yang entah kenapa kali ini bukan di pojokan pos ronda, tapi di pinggir pantai. Iya, kalian gak salah dengar, pantai beneran. Jadi ceritanya, semalam dia ikut rombongan hajatan warga yang liburan ke laut, dan saking semangatnya joget sepanjang malam, dia ketiduran di atas rakit odong-odong yang ditambatkan di dermaga kecil. Begitu bangun, matahari udah nyinyir lebar, suara burung camar berkicau riang, dan ombak kecil menggoda kaki ondel-ondel yang kesemutan gara-gara kebanyakan ngibing. Cimuk bangun dengan gaya pahlawan kesiangan. Dia celingukan kanan-kiri, lalu spontan ngomong, "Lah, ini bukan lapangan RT. Mana anak-anak yang biasa minta foto sama gue?" Tapi yang nongol malah kepiting lewat sambil nyosor kaki ondel-ondel. "Wey, jangan disangka ini ketoprak keliling, ini topeng asli," teriaknya sambil lompat. Tapi karena topengnya gede dan badannya berat, bukannya berdiri, dia malah nyemplung ke laut. Dan disinilah petualangan kocaknya dimulai. Begitu nyemplung, Cimuk langsung panik, "Gue nggak bisa renang, bos." Tapi anehnya, karena tubuhnya ringan, hasil diet makan nasi kerupuk seminggu, dia malah ngapung pelan-pelan dan mengambang ke tengah. Tiba-tiba ada seorang penyelam profesional yang lagi ngajarin snorkeling ke anak-anak sekolah. Si penyelam ngeliat si ondel-ondel ngambang, langsung kaget, "Loh, ini makhluk laut jenis apa ya? Alien topeng merah?" Wajah berteriak ketakutan tapi Cimuk dengan sok tegas menjawab, "Saya bukan alien, saya duta budaya Betawi yang sedang melaksanakan misi bawah laut." Anak-anak di sekitar langsung heboh. "Kakak ondel-ondel, mau ngelihat ikan juga?" Cimuk pun menjawab mantap, "Ya, tapi saya mau lihat ikannya sambil ngibing." Langsung deh, instruktur menyelam pinjemin snorkel dan pelampung buat si Cimuk, yang malah dipakai kayak tas pinggang. Belum juga turun ke bawah laut, dia udah selfie dulu di permukaan air sambil pegang rumput laut kering yang ditemuin nyangkut di kaki. "Guys, gue udah dapet rambut mermaid." Pas akhirnya dia turun ke bawah laut, suasananya berubah jadi, wow, warna-warni ikan hias berenang cantik di sekitar terumbu karang. Ada ikan badut, ikan kupu-kupu, ikan buntal, dan seekor ikan pari yang cuek jalan terus. Tapi kelakuan Cimuk gak berubah, tetap lucu. Dia ngeliat ikan buntal, terus ngomong, "Woi, kamu kenapa gembung gitu? Lagi hamil ya?" Si ikan buntal malah kabur. Lalu dia lihat segerombolan ikan kecil warna kuning. Langsung bilang, "Hore, ada ikan-ikan minion." Wajah dengan air mata bahagia. Yang paling kocak, saat dia ngeliat terumbu karang yang bentuknya kayak rumah jamur, Cimuk nempel dan bilang, "Ini rumah kamu ya, SpongeBob." Terus dia nari pelan di dasar laut sambil joget khas ondel-ondel. Padahal snorkelnya udah miring, gelembung udara keluar dari samping. Instruktur nyelam sampai geleng-geleng, "Saya udah ngajar anak TK sampai mahasiswa, baru kali ini lihat penari ondel-ondel ngibing di dasar laut." Cimuk makin betah menyelam karena merasa dia lagi syuting sinetron bawah laut. Dia mulai berinteraksi sama semua yang dilihatnya. Ketemu rumput laut yang melambai-lambai, dia langsung rangkul, "Sini kamu, jangan malu-malu. Kita joget bareng." Lalu dia masukin sedikit rumput laut ke tasnya. Katanya mau dijadikan oleh-oleh buat emak di rumah. "Mak, ini buat masker muka, biar makin glowing kayak Putri Duyung," katanya sambil ngebayangin emaknya berubah jadi Ariel. Tak lama, datang seekor penyu besar berenang pelan. Cimuk malah kejar si penyu kayak lagi lomba lari. "Nek,
Balapan yuk, kalah traktir es kelapa. Tapi penyu tetap slow. Gak peduli sama si ondel-ondel yang berenang gaya katak asal-asalan. Lalu Cimug nyenggol bintang laut. Terus bilang, kamu kenapa diam aja? Lagi meditasi ya? Wajah dengan air mata bahagia dia juga sempat narik-narik gulungan rumput laut. Dan bilang, wah, ini pasti chargernya ikan hiu. Bahkan, pas dia ketemu ubur-ubur kecil, dia malah ngajak salaman. Assalamualaikum, Pak Ubur. Kok kesetrum? Ya, akhirnya kena juga deh. Tangannya kesemutan, langsung ngibrit ke permukaan sambil teriak. Saya diserang. Saya diserang lubang dimensi. Instruktur nyelam sampai harus narik dia ke perahu lagi sambil ketawa ngakak. Anak-anak di kapal pada ketawa sampai guling-guling. Kakak ondel-ondel lucu banget sih. Setelah naik ke perahu, bukannya kapok, Cimug malah cerita panjang lebar soal pengalaman menyelamnya. Saya tadi ngobrol sama ikan cupang. Katanya dia mau buka warung kopi bawah laut. Terus saya lihat ikan tongkol pakai kacamata renang. Dia lagi belajar diving juga. Lucu banget deh. Semua orang di kapal udah gak bisa nahan tawa. Dan lebih ajaib lagi, pas dia buka kantong bawaannya, ternyata penuh rumput laut segar dan juga cangkang kerang warna-warni. Katanya buat dijadikan souvenir budaya bawah laut. Ini akan saya persembahkan ke kelurahan biar jadi bukti bahwa ondel-ondel juga bisa jadi duta lingkungan. Waduh, Cimug bener-bener niat banget. Sampai dia sempat bilang ke kamera vlognya, inilah pentingnya menjaga laut. Kalau laut bersih, ondel-ondel bisa menyelam tanpa takut ketemu sandal jepit nyangkut. Akhirnya, sebelum kembali ke dermaga, Cimug berdiri gagah di ujung perahu sambil ngibing perlahan. Angin laut meniup topengnya pelan, dan matahari pagi memantulkan cahaya ke permukaan air. Di belakangnya, tampak jejak perjalanan menyelam yang penuh tawa dan kenangan kocak. Siapa sangka, ondel-ondel Betawi bisa jadi penjelajah bawah laut yang gokil dan nyeleneh? Dan saat nelayan bertanya, gimana rasanya nyelam? Cimug jawab, kayak nonton sinetron, tapi semua pemainnya ikan. Seru, unik, dan agak bau amis dikit. Wajah dengan air mata bahagia. Setelah petualangan nyelamnya yang bikin ngakak seluruh kapal, ondel-ondel Cimug balik ke daratan dengan gaya artis pulang syuting sinetron. Rambut rumput lautnya masih nempel, topengnya basah dikit, dan langkah kakinya kayak habis lomba joget sambil ngambang. Tapi dia belum selesai. Begitu ngeliat nelayan-nelayan di tepi pantai yang lagi sibuk narik tali tambang panjang dari laut, insting penasaran Cimug langsung nyala kayak lampu disko. Abang-abang, itu lagi main tarik tambang ya? Boleh ikutan gak? Teriaknya sambil ngangkat tangan. Si nelayan yang kepanasan cuma senyum. Ini bukan tarik tambang biasa, Bang. Ini panen rumput laut. Langsung mata Cimug membelalak. Panen? Rumput laut bisa dipanen kayak padi? Lah kok gue baru tahu. Dia langsung nyelonong gabung ke tim nelayan. Tapi karena badannya gede dan kakinya panjang sebelah, akibat sandal jepit putus sebelah waktu nyelam, dia nyangkut di jaring. Tolongin gue dulu, gue kesangkut masa depan. Wajah dengan air mata bahagia. Setelah dibantuin lepas dari jaring, Cimug dikasih tugas mulia, ngangkat rumput laut dari tambang panjang yang dijemur di matahari. Tugas ini bukan main-main, karena butuh tenaga, kesabaran, dan gak boleh gatelan. Soalnya rumput lautnya masih basah dan kadang ada ulat laut kecil nyelip-nyelip. Tapi Cimug semangat. Dia ikat kepala pakai kain batik, pakai kacamata hitam yang dia temuin nyangkut di ember bekas. Dan ngomong, "Oke, tim. Siap kerja keras. Demi Indonesia bebas dari krisis rumput laut." Wajah dengan air mata bahagia. Nelayan lain sampai ketawa ngakak. "Bang, santai aja. Ini rumput laut buat dijual ke pabrik, bukan buat nyelamatin negara." Tapi Cimug udah kadung terbakar semangat. Dia tarik tali-tali panjang itu dengan semangat 45, padahal baru 2 meter udah ngos-ngosan. "Weh, ini tali panjang amat, kayak mantan yang gak bisa move on," teriaknya sambil duduk ngap-ngapan. Nelayan lain sambil kerja, jadi malah ikut ketawa dan suasana panen jadi kayak acara komedi outdoor. Tiba-tiba datang ibu-ibu nelayan yang bawa air minum dan gorengan. Melihat ondel-ondel, mereka langsung nyamperin, "Bang ondel-ondel, mau bakwan gak?" Cimug refleks jawab, "Bu, tolong. Saya mau semua."
Lalu dia makan bakwan panas sambil ngangkat rumput laut, dengan gaya ala atlet angkat beban nasional. Tapi tangannya malah licin kena minyak gorengan, rumput lautnya jatuh, dan seekor kucing laut, mirip otter, tiba-tiba nyamber dan kabur bawa seikat kecil rumput laut. Cimug kaget setengah mati, ada mafia laut, weoye. Lalu, salah satu nelayan ngajak Cimug naik ke perahu kecil buat ambil hasil panen yang dipasang di rakit terapung. Di tengah laut, ternyata ada tambak rumput laut yang dibudidaya pakai tali-tali melingkar, ditambatkan dengan pelampung botol bekas air mineral. Disitulah rumput laut tumbuh subur, ngembang, dan siap panen. Cimug langsung excited. Kayak taman sayur bawah laut ya, lucu banget. Lalu dia angkat segumpal rumput laut sambil bilang ke kamera vlognya, "Guys, ini dia, rumput laut organik langsung dari laut. Fresh. Bisa buat salad, masker, bahkan pengganti wig." Nelayan di sebelahnya cuma geleng-geleng. "Bang ondel-ondel, ini rumput laut jenis Eucheuma, biasa buat agar-agar, es rumput laut, bahkan kosmetik." Cimug makin girang, "Wah, ini lebih ajaib dari ketimun suri." Dia langsung sibuk narik, ngikat, dan ngangkutin rumput laut ke perahu. Tapi karena terlalu semangat, dia gak sadar kakinya nginjak ember kosong. Jadi jatuh terguling dan jatohin sebagian panen ke laut. Maaf, itu rumputnya. Gue gak sengaja." Wajah dengan air mata bahagia nelayan di belakang cuma nyantai. "Gak apa-apa, Bang. Emang itu buat biar tumbuh lagi. Namanya reseeding." Setelah berhasil bawa hasil panen ke darat, Cimug bantu nelayan ngejemur rumput laut di atas jaring-jaring lebar. Dia ngaturin satu-satu kayak lagi nyetrika baju. "Ini harus rapi ya, biar cepet kering, kayak hati yang abis ditolak," katanya sambil kipas-kipas pakai daun kelapa. Warga sekitar yang lihat dari kejauhan bahkan ngira lagi ada festival budaya, karena gaya Cimug yang heboh. "Tuh ondel-ondel ngatur rumput laut kayak fashion show," komentar anak kecil yang nonton dari pos ronda. Ada juga sesi ketika Cimug duduk sambil ngobrol sama kakek nelayan yang udah 30 tahun budidaya rumput laut. Kakek itu cerita panjang lebar soal tantangan panen di musim badai, harga pasar yang naik turun, sampai harapan agar anak muda juga peduli sama laut. Cimug mendengarkan dengan seksama, lalu bilang, "Kakek, tenang aja. Saya akan jadi duta besar rumput laut. Kita akan buat kampanye nasional, ngibing bareng rumput laut." Kakek cuma ketawa dan kasih Cimug segelas es kelapa. Sore mulai tiba, langit berwarna jingga keemasan, dan tumpukan rumput laut yang dijemur mulai mengering. Cimug duduk selonjoran sambil pegang rumput laut di kedua tangannya. Lalu bilang, "Hari ini gue belajar banyak. Ternyata rumput laut itu bukan cuma buat mainan anak-anak di pantai. Tapi sumber penghasilan, sumber kehidupan, dan juga sumber tawa kalau lo ngangkatnya sambil jatuh kayak gue tadi." Semua nelayan dan warga yang bantu panen hari itu akhirnya tepuk tangan. Bukan karena panennya, tapi karena si ondel-ondel sukses bikin suasana kerja jadi penuh tawa. Dan sebelum pulang, Cimug sempat bikin yel-yel. "Siapa kita? Pejuang laut. Apa makanan kita? Rumput laut. Apa jurus pamungkasnya? Ngibing sambil jemur rumput." Nelayan sampai salaman satu-satu sama Cimug. "Makasih udah bantu, Bang. Tapi lebih makasih lagi udah bikin kita ketawa." Cimug jawab, "Sama-sama. Kapan-kapan kita panen bareng lagi ya, tapi syaratnya ada gorengan lagi." Wajah dengan air mata bahagia. Setelah sukses jadi nelayan dadakan yang bikin warga ketawa sambil ngangkat rumput laut, Cimug langsung naik mobil pika bersama karung-karung isi rumput laut segar. Duduk di belakang, dia serasa model iklan sabun cuci piring, tapi versi Betawi. "Oke guys. Sekarang kita menuju tahap berikutnya, pabrik pengolahan rumput laut. Kita akan lihat gimana sayur laut ini diubah jadi produk-produk catch dan yang penting, halal," katanya ke kamera vlog sambil bergoyang di atas karung rumput laut tiap kali mobil lewatin polisi tidur. Wajah dengan air mata bahagia. Sesampainya di pabrik, Cimug langsung terpukau. Bangunannya gede, banyak cerobong, dan baunya, kayak kombinasi antara laut, lem, dan permen karet rumput. "Ini bau apa nih? Kayak nyauran rasa laut di dalam gula-gula," serunya sambil tutup topeng pakai tangan sendiri. Tapi ternyata, itulah aroma khas dari proses pengeringan dan fermentasi rumput laut. Cimug langsung disambut staf pabrik yang pakai APD lengkap.
Tapi karena badan Cimug gede dan pakai topeng, APD-nya gak cukup muat. Akhirnya dia disuruh pakai celemek pink milik bagian dapur. "Bang, sementara ini dulu ya, yang penting steril," kata petugas. Cimug pasrah, "Yang penting aman, yang penting halal." Diajaklah si ondel-ondel keliling pabrik. Di bagian pertama, rumput laut basah dimasukkan ke mesin pencuci otomatis. Airnya disemprot kayak car wash mobil, lengkap dengan busa dan getaran. "Weh, ini rumput laut dimandiin pakai jet pump ya? Gue juga mau dong dibersihin begini, biar kinclong." Wajah dengan air mata bahagia katanya. Terus ke ruangan pengeringan, rumput laut dikeringkan dalam suhu tinggi sampai bentuknya jadi kriwil-kriwil kayak mie keriting gagal diet. Cimug ngintip ke dalam mesin sambil ngomong, "Kalau rambut gue keriting kayak gini sih, gue jadi duta sampo laut." Di tengah keliling pabrik, Cimug dikasih safety tour lengkap. Dikasih tahu bagaimana rumput laut bisa diproses jadi agar-agar, jelly, snack, bahkan bahan kosmetik. Tapi pas nyampe bagian ekstraksi gelatin alami, Cimug malah salah paham. "Ekstraksi? Jangan-jangan ini operasi bedah rumput laut ya? Ada dokternya?" Petugas langsung nyengir. "Bukan, Bang. Ini teknologi, bukan rumah sakit." Cimug jawab, "Oh, kirain mau disuntik vaksin dulu rumput lautnya." Lalu masuk ke bagian paling penting, pengawasan kualitas dan proses verifikasi halal. Nah, ini dia bagian yang bikin Cimug deg-degan. Dia duduk manis di ruang quality control, QC, bareng petugas sertifikasi halal dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Suasananya langsung kayak sidang skripsi. Semua pakai jas putih. Ada alat-alat lab, mikroskop, dan laptop terbuka. Cimug berusaha sok serius. "Saya siap verifikasi. Tunjukkan di mana rumput lautnya sembunyiin keharaman." Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Petugas KIA, Quality Assurance, mulai ngejelasin prosedur, bahan tambahan, proses pengolahan, alat-alat yang digunakan, semuanya harus steril dan bebas dari unsur haram. Cimug yang awalnya bingung langsung nimbrung. Berarti kalau rumput laut ini nanti masuk es campur, harus dipastikan dia gak nyicipin sosis non-halal di tengah jalan ya. Semua orang di ruangan langsung ketawa ngakak. Tapi si petugas MUI malah manggut-manggut serius. "Betul Bang. Bahkan proses pencucian alatnya juga harus dicek." Untuk nunjukin proses halal, Cimug diajak ke lab mini di mana bahan-bahan pengolahan diuji. Ada yang pakai reagen warna-warni, alat test kit, sampai mesin deteksi bahan mikro. Cimug yang penasaran nyoba-nyoba salah satu alat, malah kena semprot cairan indikator ke mukanya. Wah, muka gue disidik jari kayak penyusup. Tapi ternyata itu cuma uap air dari alat sterilisasi. Mukanya makin licin, topengnya jadi ngaca kayak kaca helm balap. Akhirnya proses verifikasi halal pun selesai, dan petugas MUI ngasih sertifikat. "Selamat, rumput laut Bapak sudah lolos sertifikasi halal." Cimug langsung berdiri, pegang sertifikat, dan pose kayak dapat gelar kehormatan. "Dengan ini, saya nyatakan bahwa rumput laut Indonesia halal, bergizi, dan bisa dimakan sambil ngibing." Wajah dengan air mata bahagia semua petugas pabrik sampai tepuk tangan. "Bang, lo kayak duta halal rumput laut deh." Sebelum pulang, Cimug sempat bikin iklan dadakan pakai gaya iklan lawas. Mau rumput laut yang gurih? Mau agar-agar yang syari? Mau snack sehat yang bikin hati adem? Pilih rumput laut halal, dong. Disahkan oleh MUI dan disaksikan langsung sama ondel-ondel. Sambil joget dikit. Megapone penyorak. Sebelum keluar pabrik, Cimug sempat mampir ke toko oleh-oleh di dalam pabrik. Ada keripik rumput laut, permen rumput laut, sampai sabun muka dari ekstrak rumput laut. Dia beli satu sabun, lalu ngomong ke kamera vlog, "Kita gak cuma harus makan yang halal, tapi juga cuci muka yang halal." Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Dan begitulah petualangan Cimug hari itu di pabrik pengolahan rumput laut. Dari rumput laut mentah sampai jadi produk siap saji, semua diproses dengan standar tinggi dan tentu saja, penuh tawa khas ondel-ondel. Misi gue belum selesai. Setelah halal, sekarang waktunya uji nilai gizi. Ayo gaskeun ke lab nutrisi. Setelah dapat sertifikasi halal, si ondel-ondel Cimug langsung meluncur ke pusat uji gizi dan laboratorium pangan nasional,
yang katanya sih tempat paling canggih se-Indonesia buat ngukur kandungan makanan. Waktu kita makan, kita harus tahu kandungannya. Guys, jangan sampai cuma kenyang, tapi nggak sehat. Katanya di depan kamera sambil dadah-dadah ke warga yang masih minta selfie. Iya benar, masih aja ada yang minta selfie meskipun dia udah keringetan dan nenteng sertifikat halal kayak ijazah paket C. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Begitu masuk lab, Cimug langsung kagum. Waduh, ini tempatnya kayak di film luar negeri. Tapi lebih wangi alkohol dan rumput laut. Di dalam lab, semua petugas pakai jas lab putih, masker, dan sarung tangan. Cimug juga disuruh pakai baju lab, tapi seperti biasa, ukurannya gak cukup. Akhirnya, dia pakai 2 jas yang disambungin kayak tenda camping. Gue serasa ilmuwan dari planet Betawi nih, katanya sambil jalan kayak robot nyangkut. Wajah dengan air mata bahagia. Langkah pertama dalam uji gizi adalah mengidentifikasi jenis rumput laut yang dibawa Cimug. Jadi ini, Capapicus alvarezi, ya bang? Tanya petugas. Cimug langsung bengong. Hah? Siapa tuh? Gue pikir tadi itu nama K-pop. Semua orang ngakak. Tapi iya, rumput laut yang dia panen itu termasuk jenis yang sering dipakai buat agar-agar dan kaya manfaat. Dari situlah Cimug mulai menyimak beneran. Oke, sekarang kita serius. Katanya ini rumput laut tinggi serat, rendah kalori, dan kaya yodium. Cocok buat anak kos yang pengen kurus tapi tetap ceria. Uji pertama adalah analisis kandungan serat dan mineral. Rumput laut dimasukkan ke alat bernama spektrofotometer. Cimug langsung ngomong, ini alatnya kayak printer, tapi bisa ngintip daleman makanan. Petugas laboratorium menjelaskan bahwa alat itu bisa mendeteksi jumlah yodium, zat besi, kalsium, magnesium, dan nutrisi penting lainnya dalam rumput laut. Cimug benar-benar terpesona. Gila, rumput laut itu kayak superhero ya? Banyak kekuatan tersembunyi di dalam tubuhnya. Lalu dilanjutkan dengan uji kadar protein dan karbohidrat. Cimug disuruh bantuin masukkan sampel ke dalam alat. Tapi karena tangannya kegedean, dia malah nyenggol tabung reaksi dan nyipratin cairan ke kertas hasil uji. Wah, jangan-jangan hasilnya jadi ketulis. Ada santet, katanya panik. Petugas santai aja, tenang bang, itu cuma air destilasi. Tapi Cimug tetap heboh, yakin ini bukan air rendaman jin laut? Setelah tenang, hasil lab pun keluar dan diumumkan. Rumput laut yang dibawa Cimug memiliki kadar serat tinggi, kaya vitamin K, yodium, zat besi, serta mengandung antioksidan alami. Cocok banget buat dikonsumsi harian, apalagi buat anak-anak dan lansia. Cimug langsung bikin vlog gaya dokter gadungan. Jadi gini ya, saudara-saudara, kalau kalian suka ngemil kerupuk yang bunyinya krik-krik, tapi gak ada gizinya, mending coba rumput laut. Seratnya tinggi, cocok buat bab lancar dan bikin hati tenang. Saking semangatnya, Cimug langsung ide buat ngasih nilai gizi rumput laut versi ondel-ondel. Dia bikin brosur dadakan pakai spidol dan kardus. Di sana dia tulis, herba rumput laut versi Cimug. Serat, bikin usus bahagia. Yodium, lawan malas belajar. Kalsium, biar bisa joget kuat. Antioksidan, bikin awet muda dan awet pacar. Rasa, asin-asin sayang. Petugas lab sampai geleng-geleng. Bang, ini brosur bisa jadi bahan stand up komedi nasional deh. Cimug cuma ketawa, biar serius tapi gak serius amat. Yang penting, masyarakat paham pentingnya gizi. Gak cukup sampai situ, Cimug juga dibawa ke ruangan uji toksikologi untuk memastikan rumput laut bebas dari logam berat seperti merkuri, timbal, dan arsenik. Prosesnya serius banget, tapi Cimug malah semangat. Oke, ini kayak acara detektif. Kita cari racun-racun jahat di dalam dedaunan laut. Untungnya, hasilnya bagus. Rumput lautnya bersih dan aman dikonsumsi. Di akhir sesi, Cimug bikin eksperimen kecil. Dia ambil segenggam rumput laut, dikeringkan, dan dibandingkan kandungan kalorinya dengan keripik kentang biasa. Hasilnya, rumput laut jauh lebih rendah kalori tapi tinggi serat. Cimug langsung sumringah, berarti, kalau kita makan cemilan ini sambil rebahan, gak dosa besar dong. Cimug juga sempat ketemu seorang ahli gizi bernama Bu Wati. Dia diajak ngobrol dan ditanya, "Ibu,
Kenapa sih rumput laut ini penting banget? Bu Wati menjelaskan, rumput laut itu sumber makanan masa depan, karena bisa ditanam tanpa lahan, cepat tumbuh, dan sangat bernutrisi. Cimug menimpali, berarti ini kayak sayuran versi underwater Avenger dong ya? Sebelum pulang, dia sempat berkeliling ke ruang display produk berbasis rumput laut. Ada jelly, biskuit, permen, dan bahkan masker wajah. Cimug nyobain maskernya, langsung nempel di topengnya. Waduh, muka gue jadi kayak Batman laut. Wajah dengan air mata bahagia, tapi ya itulah Cimug. Si ondel-ondel multitalenta yang gak cuma bisa joget, tapi juga peduli gizi rakyat. Hari itu ditutup dengan Cimug bener-bener puas. Gue sekarang makin ngerti, makanan yang kita makan itu bukan soal rasa doang, tapi juga manfaat. Rumput laut bukan cuma buat hiasan akuarium, tapi buat masa depan tubuh kita juga. Katanya sambil pegang brosur dan hasil lab. Sebelum keluar ruangan, dia teriak, gizi untuk semua. Ocean Power. Sambil loncat kayak superhero. Sayangnya pas loncat, dia nyangkut di ventilasi AC. Petugas lab buru-buru bantuin nurunin. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Setelah seharian keliling laut, bantu nelayan, masuk pabrik, dan ikut uji gizi yang bikin kening berkeringat karena istilahnya ribet-ribet, akhirnya Cimug merasa lapar luar biasa. Ini bukan lapar biasa ya, tapi lapar ilmiah. Soalnya habis belajar gizi, perut jadi makin kritis milih makanan. Ujarnya sambil pegang perut dan tatapan nanar ke arah warteg terdekat. Tapi bukan Cimug namanya kalau makan cuma di tempat biasa. Dia langsung menuju sebuah tempat makan unik yang katanya khusus menyajikan menu full rumput laut dari Sabang sampai Merauke. Namanya, Warung Rumput Laut Jolalak. Tertawa terbahak-bahak. Begitu masuk warungnya, Cimug langsung disambut aroma laut yang bukan amis, tapi gurih dan menggoda. Dindingnya dihias pakai jaring ikan dan lampu kerlap-kerlip ala pesta pantai. Pelayan datang sambil pakai topi kerang. Selamat datang, Bang Ondel. Hari ini spesial, kami sajikan nasi komplit rumput laut edisi Raja Samudra. Cimug langsung ngiler. Waduh, Raja Samudra tuh gue banget. Katanya sambil kibas-kibas rambut palsunya yang udah lepek karena keliling seharian. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Menu pertama yang dihidangkan, nasi hangat dengan sayur bening rumput laut dan jagung manis, plus sambal dabu-dabu rumput laut. Cimug langsung ngaduk-aduk nasi dan menyuapnya. Wah, ini rasa sayurnya kayak pelukan nenek laut. Sehat, hangat, penuh kasih sayang, dan agak nyangkut di gigi. Tertawa terbahak-bahak rasa gurih alami dari rumput laut berpadu dengan manis jagung dan asin tipis kuahnya bikin Cimug lupa dunia. Bahkan dia sempat curiga, jangan-jangan ini kuahnya dimasak pakai air mata ikan bahagia. Lanjut, menu kedua datang. Keripik rumput laut berbagai rasa, rasa original, pedas, manis, dan rasa keju laut. Yang terakhir ini katanya rahasia dapur. Keripik disajikan dalam keranjang anyaman bambu mini. Cimug langsung comot satu dan crash. Wah gila ini sih, snack of the year. Gurihnya ngalahin gosip tetangga. Pedasnya bikin lupa mantan, dan renyahnya kayak suara sandal jepit baru. Dia juga nyobain rasa keju laut dan spontan teriak, ini cocok buat cemilan pas nonton drama laut dalam versi sinetron. Tertawa terbahak-bahak. Tak lama kemudian, datang menu penutup sekaligus penyegar dahaga, es rumput laut segar Pelabuhan Cinta. Iya, nama minumannya lebay banget. Di dalam gelas besar transparan itu ada es serut, sirup kelapa muda, biji selasih, dan potongan rumput laut jeli warna-warni yang kayak konfeti pesta tahun baru. Cimug langsung sedot pakai sedotan jumbo dan slurp. Waduh, ini bukan es biasa. Ini minuman masa depan. Seger banget. Manisnya nyusup sampai ubun-ubun, rumput lautnya lembut kayak janji palsu tapi sehat. Semua yang ada di warung langsung ngakak, termasuk pemilik warungnya. Setelah kenyang, Cimug tiba-tiba berdiri dan teriak, "Saya Cimug. Dengan ini menobatkan rumput laut sebagai makanan terbaik dunia." Semua pelanggan yang lagi makan ikut tepuk tangan. Ada yang sempat nyeletuk, "Bang, abis ini ngundang Kementerian Kelautan ya, buat nobar bareng Cimug." Cimug ngangguk, gas keun. Gue siap jadi duta besar rumput laut Republik Ondel. Sebagai tanda syukur dan rasa bahagia karena kenyang dan sehat, Cimug bikin challenge baru, rumput laut challenge, yaitu makan satu porsi nasi rumput laut tanpa berkata apapun selain slurp
sambil joget ondel-ondel. Dia rekam videonya, upload ke TikTok, dan dalam waktu 2 jam langsung viral. Alhamdulillah, akhirnya ondel-ondel bisa jadi trendsetter kuliner sehat, bukan cuma jago di arak-arakan nikahan. Sebelum pulang, Cimug duduk di pojokan warung sambil melamun. Ternyata hidup ini sederhana ya, kalau kita bisa makan sehat, nikmatin makanan lokal, dan tetap ketawa, itu udah cukup. Dia pun menuliskan puisi di tisu makan. Di laut aku menyelam, bertemu ikan, rumput dalam. Kini kunyah dengan tenang. Hidup sehat, hati senang. Dan ketika dia keluar warung sambil tepuk-tepuk perutnya, dia teriak ke warga, "Warga Indonesia, rumput laut itu kaya. Kaya gizi, kaya rasa, dan kaya cerita. Jangan malu makanan lokal, ya." Tiba-tiba ada ibu-ibu jawab, "Ya ampun, Bang Cimug mau nyaleg nih kayaknya." Semua ngakak. Dengan perut kenyang, hati senang, dan tubuh penuh semangat, Cimug kembali ke base campnya. Hari itu bukan cuma soal makanan, tapi soal perjalanan mengenal laut, nelayan, ilmu, dan kekayaan lokal yang sering kita lupakan. Si ondel-ondel yang dulunya cuma dikenal sebagai pemanis karnaval, kini jadi duta budaya, duta kuliner, dan tentu saja duta rumput laut Nusantara, Indonesia. Nah, itu dia cerita super gokil dari ondel-ondel Cimug hari ini. Gimana? Kalian ngakak juga nggak? Jangan lupa ya, like video ini, tulis komentar kalian, kirim sholawat dan sebut asal daerah kalian. Dan pastinya, subscribe biar nggak ketinggalan cerita lucu berikutnya bareng ondel-ondel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.